Ini kisah seorang laki-laki yang mempermalukan mertuanya karena sering dihina dan direndahkan dalam kehidupannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan kisah ini. Terima kasih. Langit sore itu tampak mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati Arman yang gelisah. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Laras, perempuan yang sangat ia cintai. Namun, kebahagiaan itu terasa setengah karena ia tahu mertuanya, Pak Dharma dan Bu Rina, sama sekali tidak merestui pernikahan mereka. Pak Dharma adalah seorang pengusaha sukses yang terbiasa melihat segalanya dari sudut pandang materi. Baginya, menantu haruslah seseorang yang sepadan dengan keluarganya, kaya, terhormat, dan terpandang. Sayangnya, Arman hanyalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil. Ia tidak memiliki warisan keluarga, harta melimpah, atau status sosial yang tinggi. Laras, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Bu Rina dengan wajah masam, berdiri di samping suaminya yang bersedekap. Iya, Bu. Aku yakin. Aku mencintai Arman, dan dia pria yang baik, jawab Laras dengan suara tegas, namun lembut. Pak Dharma menghela napas panjang, lalu menatap Arman dengan tatapan meremehkan. Jangan harap kamu bisa hidup enak setelah menikahi anak kami. Aku tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk membantu kalian. Hidup atau mati, itu urusanmu sendiri. Arman hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa menghadapi hinaan semacam itu. Saya tidak butuh uang Bapak. Saya akan bekerja keras untuk membahagiakan Laras dengan cara saya sendiri. Pak Dharma tertawa sinis. Hah, omong kosong. Pemuda miskin seperti kamu cuma bisa bermimpi. Kita lihat saja nanti. Apakah kamu masih bisa bertahan setelah menikah dengan anakku? Meski berat, Arman tetap melanjutkan pernikahannya dengan Laras tanpa pesta mewah dan tanpa restu penuh dari keluarga Laras. Mereka tetap mengucapkan janji suci pernikahan. Bagi Arman, cinta dan tekadnya lebih besar daripada segala rintangan yang akan menghadang. Namun, ia belum tahu bahwa kehidupannya setelah ini akan penuh dengan cobaan yang lebih besar dari sekadar kata-kata hinaan. Pak Dharma sudah bertekad untuk membuat hidup Arman menderita. Pernikahan Arman dan Laras baru berjalan beberapa bulan, tapi rasanya seperti bertahun-tahun, bukan karena hubungan mereka yang bermasalah, melainkan karena tekanan dari mertua yang tak pernah berhenti. Arman dan Laras tinggal di rumah keluarga Laras, karena saat itu mereka belum mampu membeli rumah sendiri. Pak Dharma menggunakan kesempatan ini untuk menekan Arman habis-habisan. Setiap hari, ia diperlakukan bukan sebagai menantu, melainkan seperti pembantu. Kalau mau tinggal di rumah ini, jangan cuma makan tidur. Kamu laki-laki harus kerja lebih keras. Suara Pak Dharma terdengar lantang suatu pagi saat Arman baru saja selesai sarapan. Arman tidak membalas. Ia hanya mengangguk dan bersiap untuk berangkat kerja. Namun, sebelum ia melangkah keluar, Bu Rina menambahkan dengan nada sinis, "Jangan berharap kami akan bantu kamu kalau nanti kamu kesulitan uang. Kalau mau sukses, buktikan sendiri. Jangan numpang di sini terus." Tak hanya itu, di depan keluarga besar dan tamu yang datang, Pak Dharma sering sengaja mempermalukan Arman dalam satu acara keluarga. Saat semua berkumpul, ia berkomentar lantang, "Menantu saya ini orang biasa saja, gajinya kecil, pekerjaannya pun tidak menjanjikan. Saya masih bingung, kenapa Laras memilih dia?" Beberapa tamu tertawa kecil. Ada juga yang hanya tersenyum simpul, tak ingin terlibat. Laras menggenggam tangan Arman erat, berusaha menenangkannya. Namun, Arman hanya tersenyum tipis, menahan rasa sakit di hatinya. Meski begitu, Arman tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Di siang hari, ia bekerja sebagai karyawan di kantor, dan malamnya ia mengerjakan proyek kecil-kecilan sebagai freelancer. Kadang ia tidur hanya 3 atau 4 jam sehari. Laras selalu mendukungnya. "Aku percaya kamu bisa sukses, Mas. Jangan dengarkan mereka," ucapnya suatu malam saat Arman tertidur di meja kerja karena kelelahan. Namun, tekanan dari mertua semakin menjadi, hingga suatu hari Pak Dharma membuat keputusan yang benar-benar menghancurkan hati Arman. "Mulai bulan depan, kalian harus keluar dari rumah ini. Aku sudah cukup sabar menampungmu," kata Pak Dharma dingin. Laras terkejut. "Ayah, kenapa tiba-tiba begini?"
Sudah cukup lama aku bersabar. Aku mau lihat, apakah suamimu itu benar-benar bisa bertanggung jawab, atau hanya bicara besar? Arman menggenggam tangan istrinya dengan tenang, menatap langsung ke mata Pak Dharma. Baik Pak, kami akan pergi, tapi ingat, kata-kata saya. Suatu hari nanti, saya akan kembali, bukan sebagai menantu yang diremehkan, melainkan sebagai seseorang yang akan membuat Bapak menyesal. Pak Dharma hanya tertawa meremehkan. Ia yakin Arman akan gagal dan kembali dalam keadaan lebih buruk. Namun, Arman sudah bertekad ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangannya. Arman dan Laras akhirnya meninggalkan rumah keluarga Laras dengan tangan hampa. Mereka menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang biasa Laras rasakan. Meski begitu, mereka tetap berusaha bertahan. Arman bekerja lebih keras dari sebelumnya. Pagi hingga sore, ia bekerja di kantor. Dan malam harinya, ia mengerjakan proyek tambahan sebagai freelancer. Namun, di tengah perjuangannya, hinaan dari mertua tetap saja mengikuti mereka. Suatu hari, dalam sebuah acara pernikahan sepupu Laras, keluarga besar berkumpul di sebuah hotel mewah. Arman dan Laras tetap datang. Meski tahu mereka akan menghadapi tatapan merendahkan dari banyak orang. Saat mereka tiba, Pak Dharma langsung menyindir dengan suara keras. Cukup lantang agar semua orang mendengar. Wah, menantuku datang juga. Kukira kau tak punya cukup uang untuk menghadiri acara di tempat mewah seperti ini. Beberapa tamu di sekitar mereka tertawa kecil. Laras menggenggam tangan Arman erat, mencoba menenangkan suaminya. Tidak puas sampai di situ, Pak Dharma melanjutkan. Laras, bagaimana hidupmu sekarang? Enak, tinggal di kontrakan sempit? Dulu kamu bisa tidur di kasur empuk. Sekarang, mungkin alas tidurmu tikar. Ya, Bu Rina ikut menimpali. Sudah kukatakan dari awal, menikahi lelaki miskin itu hanya membawa kesengsaraan. Tawa tamu semakin menjadi. Beberapa orang yang masih memiliki hati, memilih diam dan menunduk. Merasa kasihan melihat Arman dan Laras dipermalukan di depan umum. Namun, Arman tidak menunjukkan ekspresi marah atau sedih. Ia hanya tersenyum tenang dan menjawab, tidak masalah tinggal di tempat kecil. Pak, yang penting, saya dan Laras bahagia. Kami bekerja keras, bukan hanya mengandalkan warisan atau kekayaan orang tua. Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam, tetapi Pak Dharma hanya tertawa sinis. Kita lihat saja. Orang sepertimu tidak akan pernah sukses. Dunia ini keras, bukan untuk orang lemah. Arman hanya mengangguk, lalu membisikkan sesuatu kepada Laras. Kita buktikan, sayang. Kita akan kembali ke sini suatu hari nanti. Bukan sebagai bahan ejekan, tapi sebagai seseorang yang dihormati. Malam itu, Arman tidak marah. Justru, hinaan dari mertuanya semakin membakar semangatnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Setelah penghinaan di acara pernikahan itu, Arman semakin bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pria lemah, seperti yang dikatakan mertuanya. Ia mulai mencari peluang untuk mengubah hidupnya. Siang hari, ia tetap bekerja di kantor. Tetapi malamnya ia mulai serius, membangun usaha kecil-kecilan di bidang digital marketing. Berbekal keahliannya dalam desain dan pemasaran online, ia mulai menerima proyek-proyek dari luar negeri melalui platform freelance. Laras, yang selalu percaya pada suaminya, ikut membantu semampunya. Ia belajar dasar-dasar bisnis digital agar bisa mendukung Arman. Meski hidup mereka masih sederhana, mereka menikmati proses perjuangan ini bersama. Suatu malam, saat sedang mengerjakan proyek, Arman menemukan peluang besar. Seorang klien dari luar negeri tertarik dengan hasil kerjanya dan menawarkan kontrak jangka panjang untuk menangani pemasaran sebuah perusahaan startup teknologi. Bayarannya jauh lebih besar dari gaji bulanannya di kantor. Arman tidak berpikir dua kali. Ia mengambil tawaran itu dan mulai bekerja lebih keras. Dalam beberapa bulan, penghasilannya melonjak drastis. Ia bahkan mulai merekrut beberapa freelancer lain untuk membantunya mengerjakan proyek-proyek yang semakin banyak berdatangan. Namun, Arman tidak ingin gegabah. Ia tetap hidup sederhana dan menabung untuk rencana jangka panjang. Tujuannya bukan sekadar mendapatkan uang, tetapi membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuatnya sejajar
atau bahkan lebih tinggi dari mertua yang selama ini merendahkannya. Suatu hari, ketika Laras mengunjungi rumah orang tuanya sendirian, Bu Rina bertanya dengan nada menyindir, "Jadi, suamimu masih sibuk bekerja serabutan? Hidup kalian masih pas-pasan?" Laras hanya tersenyum. "Alhamdulillah, kami baik-baik saja, Bu." Pak Dharma ikut menimpali dengan nada meremehkan. "Kalau Arman butuh bantuan, bilang saja. Aku bisa mencarikannya pekerjaan yang lebih layak daripada freelancernya itu." Laras menahan tawa. Mereka tidak tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir, penghasilan Arman sudah berkali-kali lipat dari gaji yang ditawarkan mertuanya. Namun, Laras tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Arman kini bukan lagi pria yang dulu diremehkan mertuanya. Dalam waktu kurang dari setahun, bisnis digital marketing yang ia bangun berkembang pesat. Ia sudah memiliki tim sendiri, bekerja dengan klien dari berbagai negara, dan penghasilannya kini jauh melampaui gaji seorang direktur di perusahaan biasa. Namun, Arman tidak gegabah. Ia tetap hidup sederhana, tidak memamerkan kesuksesannya, bahkan kepada mertuanya. Ia tahu, waktunya belum tiba untuk mengungkapkan segalanya. Suatu sore, Arman dan Laras mengunjungi rumah orang tua Laras untuk acara keluarga. Seperti biasa, Pak Dharma masih dengan sikap merendahkannya. "Arman, kamu ini kerja apa sih? Kok nggak pernah jelas? Jangan-jangan kamu masih hidup dari gaji pas-pasan?" Tanyanya di depan para tamu. Beberapa keluarga lain ikut memperhatikan. Menunggu jawaban Arman, Arman hanya tersenyum. "Saya bekerja di bidang digital marketing, Pak." Pak Dharma tertawa kecil. Kerjaan gak jelas. Itu kan bukan bisnis sungguhan. Kamu ini sudah menikah. Harusnya cari pekerjaan tetap yang punya jenjang karier." Beberapa tamu ikut tertawa. Bu Rina menimpali. "Kamu tahu kan sepupumu Andi? Dia baru saja dipromosikan jadi manajer di perusahaan besar. Gajinya sudah puluhan juta per bulan." Arman masih tersenyum, sementara Laras hanya menggenggam tangannya, menahan emosi. "Bagus sekali, Pak," jawab Arman santai. "Berarti ke depannya, Andi bisa lebih sukses lagi." Pak Dharma tersenyum bangga, mengira bahwa Arman akhirnya sadar bahwa dirinya kalah. Ia tidak tahu bahwa dalam sebulan, penghasilan Arman sudah melebihi gaji Andi dalam setahun. Arman tidak marah atau sakit hati. Ia tahu, satu-satunya cara membalas semua hinaan ini adalah dengan bukti nyata. Beberapa hari kemudian, ia diam-diam membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit, lengkap dengan mobil impian Laras. Namun, ia tidak langsung memamerkannya. Ia masih menunggu momen yang tepat. Selain itu, ia juga mulai mengembangkan bisnisnya ke level yang lebih tinggi, merambah ke dunia investasi, dan membangun startup sendiri. Ia tidak hanya ingin sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Pak Dharma masih sibuk meremehkannya. Ia tidak tahu bahwa Arman sudah jauh melampaui ekspektasinya, dan dalam waktu dekat, ia akan segera menyadarinya dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu akhirnya tiba. Arman sudah menyiapkan segalanya dengan matang. Setelah sekian lama merendah dan menahan diri, kini saatnya ia membalas semua hinaan dengan cara yang paling elegan membuat Pak Dharma menyesal tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Pak Dharma menerima undangan dari sebuah perusahaan besar yang akan mengadakan gala dinner eksklusif di hotel Bintang 5. Undangan itu datang langsung ke kantornya. Dengan nama pengirim yang cukup menarik perhatiannya, Arman Pratama, CEO Pratama Digital Group. Pak Dharma terkejut. Arman, CEO, sejak kapan menantu miskinnya itu punya perusahaan sendiri? Awalnya, ia mengira ini hanya kebetulan, mungkin hanya nama yang sama. Namun, rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk datang. Ia pun mengajak istrinya, Bu Rina, serta beberapa kolega bisnisnya. Malam itu, Pak Dharma dan Bu Rina tiba di hotel mewah tempat acara berlangsung. Mereka disambut dengan pelayanan VIP, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan didapat dari acara yang diadakan oleh seseorang yang selama ini mereka anggap rendah. Saat memasuki ruangan, mata Pak Dharma terbelalak. Dekorasi mewah, para tamu yang hadir adalah pengusaha-pengusaha sukses, investor, serta tokoh-tokoh terkenal
di dunia bisnis. Di tengah ruangan, terpampang besar layar LED yang menampilkan profil perusahaan yang mengadakan acara tersebut. Selamat datang di Gala Dinner Pratama Digital Group, dipimpin oleh CEO kami, Arman Pratama. Pak Dharma merasa tubuhnya membeku. Bu Rina pun hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut bukan main. Lalu, dari balik panggung, muncullah Arman menantu yang selama ini mereka hina. Tapi kali ini, ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Seperti biasanya, ia tampil gagah dalam setelan jas mahal. Penuh wibawa, Arman berdiri di podium, tersenyum ke arah semua tamu. Dengan suara tenang dan penuh percaya diri, ia mulai berbicara. Terima kasih kepada semua yang telah hadir malam ini. 5 tahun lalu, saya hanyalah seorang karyawan biasa yang sering diremehkan. Tapi saya percaya, kerja keras dan kesabaran akan membuahkan hasil. Dan hari ini, saya bangga bisa berbagi keberhasilan ini dengan Anda semua. Pak Dharma hanya bisa menelan ludah. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia telah salah besar. Setelah acara utama selesai, para tamu mulai menghampiri Arman untuk memberikan selamat. Namun, Pak Dharma dan Bu Rina hanya bisa berdiri di sudut ruangan, masih berusaha mencerna kenyataan. Saat akhirnya Arman berjalan mendekati mereka, Pak Dharma mencoba memasang wajah biasa. Arman, jadi ini semua milikmu? Arman tersenyum tipis. Ya Pak, ini hasil dari pekerjaan tidak jelas yang dulu Bapak remehkan. Bu Rina mencoba berbicara. Kami tidak menyangka, Nat. Arman tetap tersenyum, tetapi tatapannya tajam. Saya juga tidak menyangka bahwa selama ini, Bapak dan Ibu lebih memilih menilai seseorang dari hartanya, bukan dari kerja kerasnya. Pak Dharma tidak bisa membalas. Wajahnya penuh rasa malu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menghapus kesalahan dan kesombongannya selama ini. Sementara itu, Laras berdiri di samping Arman, tersenyum bangga. Ia tahu bahwa suaminya telah menang, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara moral. Malam itu, Pak Dharma dan Bu Rina pulang dengan kepala tertunduk. Mereka telah kalah telak tanpa perlu Arman mengucapkan satu pun kata hinaan. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Setelah malam gala itu, hidup Pak Dharma dan Bu Rina tak pernah lagi sama. Rasa malu terus menghantui mereka, terutama Pak Dharma, yang selama ini begitu angkuh dan meremehkan menantunya. Berita tentang kesuksesan Arman menyebar dengan cepat. Keluarga besar yang dulu ikut menertawakannya, kini berbalik memuji. Para kolega bisnis Pak Dharma pun terkejut. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menjalin kerjasama dengan perusahaan Arman. Namun, yang paling menyakitkan bagi Pak Dharma, bukan hanya kenyataan bahwa Arman telah sukses, tetapi juga bahwa ia telah kehilangan harga diri di depan semua orang. Beberapa minggu setelah acara, Pak Dharma dan Bu Rina akhirnya memberanikan diri untuk menemui Arman dan Laras. Kali ini bukan untuk menghina, melainkan untuk meminta maaf. Mereka datang ke rumah baru Arman, sebuah hunian mewah di kawasan elit. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang asisten rumah tangga yang membukakan pintu. Pak Dharma menelan ludah. Rumah ini lebih besar dari rumah kita, gumamnya pada Bu Rina. Saat Arman dan Laras muncul, keduanya tampak tenang. Tak ada ekspresi dendam atau kesombongan di wajah mereka. Pak Dharma berdeham, berusaha menyusun kata-kata. Arman, kami ingin meminta maaf. Kami telah salah menilaimu selama ini. Bu Rina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kami terlalu sombong dan buta. Kami tidak pernah melihat kerja kerasmu. Arman menatap mereka sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya sudah memaafkan Bapak dan Ibu sejak lama. Pak Dharma terkejut. Benarkah? Arman mengangguk. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Justru, hinaan Bapak dulu adalah motivasi terbesar saya. Kalau bukan karena itu, mungkin saya tidak akan berusaha sekeras ini. Pak Dharma menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan seseorang yang dulu ia anggap remeh. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan membaik. Pak Dharma dan Bu Rina mulai memahami bahwa kesuksesan seseorang tidak bisa diukur hanya dari latar belakang atau harta yang dimiliki saat ini, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Di satu sisi, Pak Dharma menyesal telah menyia-nyiakan waktu dengan merendahkan Arman.
Namun, di sisi lain, ia juga bangga karena akhirnya menantu yang dulu ia hina, kini telah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat dari dirinya. Sementara itu, Arman dan Laras tetap hidup dengan rendah hati. Mereka tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan keberhasilan yang berbicara sendiri. Setelah pertemuan itu, hubungan antara Arman dan mertuanya perlahan membaik. Pak Dharma dan Bu Rina, yang dulu begitu angkuh, kini lebih menghargai menantu mereka. Mereka tidak lagi memandang seseorang hanya dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari kerja keras dan integritasnya. Meski begitu, Arman tidak serta-merta membuka pintu selebar-lebarnya untuk mereka. Ia tetap menjaga jarak, bukan karena dendam, tetapi karena ia ingin mertuanya benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Pak Dharma, yang dulu selalu merasa lebih tinggi dari Arman, kini mulai merendahkan egonya. Ia bahkan beberapa kali meminta nasihat bisnis dari Arman, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, di ruang kerjanya, Pak Dharma menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Arman, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin belajar tentang bisnis digital. Aku sadar zaman sudah berubah, dan aku terlalu lama terpaku pada cara lama." Arman menatap mertuanya, lalu tersenyum. "Tentu, Pak, saya selalu siap membantu." Pak Dharma tersenyum kecil, merasa lega. Ia tahu, butuh waktu untuk memperbaiki hubungan mereka sepenuhnya, tapi ia siap untuk itu. Sementara itu, Arman dan Laras menikmati kehidupan baru mereka. Kini, mereka bukan lagi pasangan yang hidup dalam tekanan dan hinaan, melainkan pasangan yang sukses dan mandiri. Laras, yang selama ini selalu setia mendampingi Arman, kini ikut mengelola bisnis suaminya. Ia menangani bagian manajemen dan keuangan, membantu Arman membawa perusahaannya ke level yang lebih tinggi. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah mereka yang luas, Laras menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. "Mas, kita sudah melewati banyak hal. Aku bangga padamu." Arman menatap istrinya penuh cinta. "Aku tidak akan sampai di titik ini tanpa kamu, sayang." Mereka berdua tersenyum, menikmati momen kebahagiaan yang dulu terasa begitu jauh. Kisah Arman menjadi bukti bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan. Dibutuhkan kesabaran, kerja keras, dan keteguhan hati untuk mencapainya. Ia juga belajar bahwa tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar atau amarah, melainkan dengan membuktikan diri dan tetap bersikap rendah hati. Kini, Arman dan Laras hidup dengan damai, tanpa perlu takut akan hinaan atau cercaan. Mereka telah membuktikan bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengalahkan segala rintangan. Dan bagi Pak Dharma dan Bu Rina, mereka akhirnya sadar bahwa harta dan status bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah karakter dan usaha seseorang untuk mencapai impiannya. Mereka tidak lagi memandang rendah Arman, karena kini mereka tahu bahwa menantu mereka adalah seseorang yang jauh lebih hebat dari yang pernah mereka bayangkan.